Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Alia Miranti dengan NIM 235219994 SV23560. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya, yaitu geosayur digitalisasi pedagang sayur keliling berbasis GIS dengan fitur tracking dan pemesanan untuk peningkatan akses pangan sehat di Kota Surakarta. Untuk daftar isi, di sini memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan dan manfaat, data, metode, output, dan pertanyaan. Yang pertama yaitu latar belakang. Nah, sudah banyak kita ketahui bahwa pedagang sayur keliling ini memiliki peranan yang sangat penting, terutama bagi ibu-ibu. Tidak kalah pentingnya, pedagang sayur keliling ini juga berkontribusi dalam distribusi pangan perkotaan karena menyediakan bahan pangan yang segar dan terjangkau, khususnya di kawasan pemukiman yang padat. Namun, pergerakan dan waktu operasional pedagang yang tidak teratur ini dapat menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengetahui waktu lokasi keberadaan pedagang, sehingga akses pangan sehatnya ini menjadi kurang optimal. Nah, Kota Surakarta sendiri memiliki mobilitas yang tinggi dengan jumlah penduduk lebih dari 500 juta jiwa dan kepadatan yang lebih dari 11.000 juta jiwa per kilometer. Nah, kondisi ini tuh menuntut sistem distribusi yang pangan yang cepat, adaptif, dan berbasis teknologi spasial, sehingga dihadirkan aplikasi geosayur. Kemudian di sini saya merumuskan 3 masalah, yaitu bagaimana merancang aplikasi geosayur berbasis GIS, kemudian bagaimana mengimplementasikan tracking lokasi dan pemesanan real-time pada geosayur, lalu bagaimana teknologi spasial meningkatkan akses pangan dan jangkauan layanan di Kota Surakarta. Nah, tujuan penelitian ini sejalan dengan rumusan masalahnya, yaitu mengembangkan aplikasi geosayur berbasis GIS, lalu menerapkan tracking lokasi dan pemesanan secara real-time pada geosayur, dan meningkatkan akses pangan dan jangkauan layanan pedagang di Kota Surakarta. Kemudian untuk batasan penelitian, penelitian ini difokuskan hanya pada pedagang sayur keliling di wilayah Kota Surakarta. Analisis ini juga dibatasi pada aspek aksesibilitas, pangan, dan jangkauan layanan, sehingga tidak mencakup analisis seperti ekonomi makro atau rantai pasok hulu. Kemudian untuk manfaat penelitian, untuk masyarakat, penelitian ini atau aplikasi yang dihasilkan ini dapat mempermudah akses informasi lokasi pedagang dan pemesanan produknya secara real time. Lalu untuk pedagang sayur, ini membantu mengoptimalisasi rutenya yang akan dilalui. Lalu untuk pemerintah daerah ini mendukung pengembangan smart city, khususnya pada sektor ketahanan pangan dan UMKM. Kemudian untuk data yang digunakan, di sini ada data primer dan sekunder. Untuk data primernya menggunakan data GPS ini tuh mencakup koordinat dan lintasan pergerakan pedagangnya secara real time. Lalu ada data atribut ini mencakup identitas pedagangnya, kemudian ada jenis sayuran yang dijual, kemudian jam operasional dan stoknya. Lalu untuk data pemesanan, ini tuh transaksi pengguna untuk analisis jangkauan layanannya. Kemudian untuk data sekundernya ini memanfaatkan peta dasar wilayah Kota Surakarta sebagai referensi untuk pemetaan dan visualisasi lokasi pedagang. Selanjutnya masuk ke metode penelitian dan alur analisis. Penelitian ini tuh menggunakan pengembangan sistem informasi berbasis GIS dengan pendekatan System Development Life Cycle yang merancang, mengimplementasikan, dan menguji aplikasi geosayur yang dikembangkan. Kemudian untuk populasinya ini tuh berupa pedagang sayur keliling, lalu sampelnya itu ditentukan dengan purpose sampling, yaitu pedagang yang aktif menggunakan smartphone dan menjual sayuran segar. Kemudian untuk teknik pengumpulan datanya, yaitu ada studi literatur, survei lapangan, perekaman GPS pedagang, lalu ada input data atributnya.
Kemudian untuk analisis datanya, analisis deskriptif dan spasial ini untuk memetakan sebaran dan pergerakan pedagang, serta mengevaluasi sistem dan pemanfaatan aplikasi. Selanjutnya, untuk output penelitian yang diharapkan, di sini saya mendesain antarmukanya menggunakan Figma sebagai prototipe. Yang pertama, di sini ada halaman login dan register. Di sini kita bisa mendaftarkan sebagai konsumen dan pedagang. Nah, kalau sudah kita bisa masuk menggunakan nomor HP maupun email yang sudah terdaftar. Kemudian di sini untuk dashboard pedagangnya ada tab pesanan. Ini memuat data pesanan yang masuk, kemudian untuk statusnya bisa diupdate, bisa selesai, diproses maupun menunggu. Kemudian ada tab stok, ini tuh mengatur stok barang yang ada di di toko kita. Jadi misal bayam ini masih berapa ikat gitu. Kemudian ada tab lokasi, ini menunjukkan lokasi kita saat ini. Misal ini berada di Jalan Slamet Riyadi, Surakarta. Kemudian di sini juga ada terakhir update-nya juga. Lalu di sini ada dashboard pengguna. Nah, di dashboard pengguna ini ada halaman beranda. Ini mencakup lokasi kita, kemudian ada beberapa titik pedagang sayur keliling yang aktif di sekitar kita maupun tidak aktif. Misal yang warna abu ini berarti sedang tidak aktif, tidak mengaktifkan aplikasinya. Kemudian kita bisa memilih pedagang terdekat atau kita bisa langsung mengarah ke pedagang tersebut. Kalau mau pemesanan secara online, maka ini bisa diklik pedagangnya. Kemudian di sini bisa menambahkan produk yang akan dibeli. Lalu di sini juga ada keranjang belanja. Nah, ini untuk pengembangan saya juga akan mengembangkan fitur edit profil penggunanya. Kemudian ada riwayat pemesanan, kemudian ada metode pembayaran. Jadi saya juga akan mengembangkan itu. Kemudian di sini ada dua contoh pertanyaan yang mungkin keluar saat sidang proposal. Yang pertama, apa kebaruan penelitian ini mengingat aplikasi tracking dan pemesanan itu sudah banyak dikembangkan? Nah, kebaruan penelitiannya ini tuh terletak pada objek kajian dan pendekatan spasialnya, di mana eh, pedagang sayur keliling ini berbeda dengan pedagang lainnya. Nah, perlu kita ketahui bahwa location based service itu banyak digunakan dalam transportasi seperti Gojek, Grab gitu. Nah, di sini karena menggunakan di sini letak kebaruannya itu kita menggunakan objek spasial berupa pedagang sayur keliling sehingga untuk pangan yang sehat seperti sayuran bukan untuk transportasi maupun makanan yang sudah jadi kayak di Shopee Food gitu, beda. Kemudian, bagaimana penelitian ini bisa membantu pengambilan keputusan terkait distribusi pangan perkotaan? Nah, penelitian ini bisa membantu pengambilan keputusan dengan menyediakan peta dan analisis pergerakan dari pedagang sayur kelilingnya. Jadi, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, nanti pergerakannya akan muncul di aplikasinya. Nah, data ini bisa digunakan untuk mengetahui area dan akses pangan yang terbatas. Jadi, kita bisa tahu di mana daerah yang kurang pedagang sayur keliling, yang tidak dilalui pedagang sayur keliling gitu. Dan bisa untuk merencanakan intervensi agar sayur segar itu lebih mudah dijangkau masyarakat di wilayah perkotaan. Seperti itu. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.